apa itu ester. Ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik yang biasa dilambangkan dengan Rn. Namun di sini kita bukan membahas apa itu ester, namun kita akan lebih ke dalamnya, yaitu apa itu reaksi esterifikasi. Nah, di sini ada contoh beberapa senyawa ester. Yang pertama, yaitu ada aldehyde yaitu berbau nanas, benzoil asetat berbau pir dan stroberi, etil butirat yaitu C6H12O2 yaitu berbau pisang, isobutyl asetat berbau ceri, dan isobutyl formiat yang berbau raspberry. Nah, jadi apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi merupakan reaksi pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi ester dengan menggunakan katalis asam. Reaksi ini juga seringkali disebut sebagai reaksi Fischer. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ester adalah suatu senyawa organik yang terbentuk melalui pergantian satu atau lebih atom hidrogen pada gugus karboksil dengan suatu gugus organik. Oleh karena itu, reaksi esterifikasi merupakan reaksi bolak-balik atau reversible yang dapat kita lihat pada ini tabelnya, bahwa asam karboksilat ditambah dengan alkohol dengan menggunakan kalor menghasilkan ester ditambah dengan H2O. Laju esterifikasi suatu asam karboksilat bergantung pada faktor sterik dan alkohol dan asam karboksilatnya. Kekuatan dari asam karboksilat hanya memainkan peranan yang kecil dalam pembentukan ester. Untuk faktor sterik diukur dari kekuatan urutan reaktivitas alkohol untuk reaksi esterifikasi. Metanol lebih besar dari alkohol primer lebih besar dari alkohol sekunder, dan alkohol sekunder lebih besar dari alkohol tersier. Nah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme esterifikasi dengan menggunakan katalis asam. Di sini saya bagi mekanisme esterifikasi menjadi 6 tahap. Tahap pertama yaitu katalis asam. Pada tahap pertama, gugus karbonil pada asam itu akan diprotonasi, sebagaimana halnya dengan aldehyde dan keton. Nah, jadi ini fungsi protonasi sebenarnya apa sih? Jadi fungsi protonasi yaitu untuk meningkatkan muatan positif pada atom karbonil dan menjadikannya sasaran baik bagi serangan nukleofil. Kemudian, tahap kedua, yaitu tahap yang sangat menentukan juga. Tahap ini melibatkan adanya adisi nukleofil, yaitu alkohol pada asam yang telah diprotonasi. Pada tahap ini, ikatan CO yang baru, yaitu ikatan ester, akan terbentuk. Tahap 3 dan tahap 4 adalah tahap kesetimbangan, di mana oksigen melepaskan atau mendapatkan proton. Kesetimbangan ini sifatnya bolak-balik atau reversible, sangat cepat dan terus berlangsung dalam suasana asam. Nah, saya akan menjelaskan pada tahap 4. Pada tahap 4 adalah salah satu gugus hidroksil harus diprotonasi karena kedua gugus hidroksilnya itu sangat identik. Nah, kemudian tahap 5. Tahap 5 itu melibatkan adanya pemutusan ikatan CO dan lepasnya air. Tahap ini merupakan kebalikan dari tahap 2. Agar tahap kelima yang dapat terjadi, gugus hidroksil harus diprotonasi agar kemampuannya sebagai gugus bebas atau lepas lebih baik. Nah, ini adalah tahap terakhir, ada tahap 6, yaitu ester yang berproton itu melepaskan protonnya. Tahap ini adalah kebaikan tahap pertama, sehingga terjadinya ester. Nah, selain itu, ada berbagai macam reaksi esterifikasi. Yang pertama itu esterifikasi dengan asam karboksilat atau sering kita namakan reaksi Fischer. Baru yang kedua itu esterifikasi dengan asid klorida. Yang ketiga yaitu esterifikasi dengan menggunakan anhidrida asam. Yang keempat yaitu reaksi transesterifikasi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang reaksi esterifikasi dengan menggunakan asam karboksilat atau reaksi Fischer. Pembuatan ester dengan asam karboksilat dan alkohol merupakan cara yang paling umum dan paling sering dilakukan dalam pembuatan ester. Reaksi ini juga disebut sebagai reaksi Fischer karena yang pertama kali menemukan reaksi ini adalah Fischer. Pada reaksi ini digunakan katalis berupa asam, biasa asam sulfat pekat, dengan diikuti proses pemanasan pada reaksinya.
biasanya menggunakan proses reflux. Sebagai contohnya, reaksi antara asam etanoat sebagai asam karboksilat dengan propanol sebagai alkohol akan menghasilkan propil etanoat sebagai produk ester dan air sebagai produk sampingnya. Nah, yang kedua adalah esterifikasi dengan asid klorida. Asid klorida merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana atom hidrogen pada gugus hidroksil OH digantikan oleh atom klorida Cl. Reaksi antara asid klorida dan alkohol dapat dilakukan dengan menghasilkan produk ester. Yang ketiga yaitu reaksi esterifikasi dengan anhidrida asam. Anhidrida asam juga merupakan senyawa turunan asam karboksilat di mana hidrogen pada gugus hidroksil digantikan dengan gugus karbonil yang mengikat R lain. Reaksi antara anhidrida asam dan alkohol dapat menghasilkan produk ester. Nah, yang terakhir adalah reaksi transesterifikasi. Transesterifikasi merupakan proses pembuatan suatu ester dari senyawa trigliserida, di mana senyawa ini merupakan molekul bercabang yang berukuran cukup besar dan merupakan penyusun utama dari lemak. Melalui esterifikasi, senyawa ini akan dipecah menjadi rantai lurus yang berukuran lebih kecil. Pada umumnya, reaksi transesterifikasi menggunakan reagen lain yang digunakan yaitu seperti alkohol, metanol, dan digunakan juga katalis dapat berupa asam maupun basa untuk mempercepat reaksi esterifikasi.